Angin sore berhembus pelan, seolah membawa kabar yang selama ini tak pernah berani diucapkan. Di ruang tamu yang dipenuhi cahaya senja, Bu Sintia duduk dengan wajah gusar. Ia tahu, hari ini tak akan sama seperti kemarin. Rahasia yang selama ini ia simpan di dasar hatinya, akhirnya harus diucapkan. Bukan karena ia ingin, tapi karena takdir memaksanya. Di depan matanya, Mutiara dan Kenzo datang menjenguk dengan senyum tulus. Tapi siapa sangka, pertemuan sederhana itu menjadi awal dari guncangan besar yang akan mengubah hidup mereka semua. Bu Sintia, kenapa wajah ibu pucat begitu? Tanya Mutiara lembut. Bu Sintia menatap Mutiara lama, matanya berkaca. Nah, ada hal yang harus ibu sampaikan, hal yang mungkin akan mengubah segalanya. Kenzo menatap curiga. Ada apa, Bu? Hening. Suasana tiba-tiba berat, seperti udara kehilangan oksigen. Bu Sintia menarik napas panjang, dan dengan suara bergetar ia berkata, "Ayah kandungimu Mutiara adalah Pak Aditya." Seketika dunia berhenti berputar. Mutiara membeku, Kenzo membatu. Wajah mereka berdua pucat seperti kehilangan darah. Bu, apa maksud ibu?" Suara Mutiara nyaris tak keluar. "Ah, Aditya, papa saya." Kenzo melangkah mundur, menatap tak percaya. "Tidak mungkin." Bu Sintia menunduk, matanya sembab. "Aku tahu ini berat, tapi aku sudah menyaksikan semuanya sendiri, bertahun-tahun lalu." Kenzo menatap tajam, amarah dan rasa takut bercampur. "Bu, jangan asal bicara, papa saya tidak mungkin." Namun sebelum kalimat itu selesai, Mutiara menangis. Air matanya jatuh deras. Selama ini ia mencari sosok ayah kandungnya. Ia berdoa di setiap malam agar bisa bertemu. Tapi siapa sangka, ayah yang ia cari adalah ayah dari pria yang kini ia cintai. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin," gumamnya. Bu Sintia lalu bercerita. Bertahun-tahun lalu, Pak Aditya, ayah Kenzo, pernah menikah dengan Bu Widuri, perempuan sederhana yang juga dikenal sebagai ibu angkat Mutiara. Namun pernikahan itu kandas karena kehadiran Bu Rianti, wanita ambisius yang kini menjadi istri Aditya dan ibu dari Kenzo. Namun kisah itu tak sesederhana cinta segitiga. Di baliknya, ada kebohongan kelam dan pertukaran bayi yang mengguncangkan segalanya. Mutiara menggeleng tak percaya. "Tapi Bu, Widuri itu ibu angkat saya, bukan ibu kandung saya." Bu Sintia menghela napas panjang. "Widuri menukar bayi itu. Bayi milik siapa? Kamu tahu?" "Miliknya Bu Rianti." Kenzo langsung menoleh kaget. "Jadi maksud ibu?" "Iya," jawab Bu Sintia pelan. "Mutiara bukan anak Widuri. Kamu anak Rianti dan Aditya." Di rumah besar keluarga Aditya, ketenangan berubah jadi badai. Kenzo pulang dengan wajah muram, menyeret langkah berat. Ia menatap ayahnya dan mamanya dengan mata penuh api. "Papa, Mama, aku ingin tahu kebenaran tentang Bu Widuri." Rianti langsung tegang. Aditya tampak panik tapi mencoba menenangkan. "Ada apa dengan Widuri, Kenzo?" "Jangan pura-pura tidak tahu," teriak Kenzo. "Aku sudah tahu semuanya dari Bu Sintia." Suasana mendadak membeku. Rianti berusaha berdiri tapi lututnya lemas. Aditya menatap anaknya lekat-lekat. "Jadi, kamu sudah tahu bahwa Widuri adalah istri pertama Papa?" Potong Kenzo keras. "Dan Mutiara, dia anak Widuri. Berarti adik kandungku." Rianti menutup mulutnya nyaris menjerit. Aditya memejamkan mata mencoba menahan emosi. "Aku memang pernah bersama Widuri. Tapi aku tidak tahu soal anak." Kenzo tak mendengar apapun lagi. Kepalanya berdenyut, dadanya sesak, semua yang ia cintai terasa hancur di depan mata. Ia meninggalkan rumah dengan langkah goyah tanpa menoleh sedikit pun.
Sementara itu, Mutiara datang kembali ke rumah Bu Sintia, memohon kejelasan. "Bu, tolong jangan hanya bilang setengah-setengah. Saya butuh tahu semuanya." Bu Sinti akhirnya menceritakan rahasia kelam 20 tahun lalu. Ia dulu bekerja di rumah sakit tempat Bu Widuri dan Bu Rianti melahirkan di hari yang sama. Kedua bayi perempuan itu lahir hampir bersamaan, tapi nasib mereka berbeda. Bayi milik Bu Widuri meninggal dunia beberapa jam setelah lahir, sementara bayi Rianti lahir sehat, namun karena cemburu, dendam, dan rasa kehilangan, Widuri menukar bayi itu diam-diam, membawa pulang bayi Rianti, dan mengakuinya sebagai anak kandungnya sendiri. Perawat yang mengetahui hal itu dibungkam, dan kasus itu menghilang begitu saja. Satu-satunya saksi yang masih hidup, Bu Sintia, menyimpan rahasia itu sampai hari ini. Mutiara menangis keras. Tangis yang bukan hanya sedih, tapi juga bingung, marah, dan hancur. Selama ini ia merasa tidak memiliki siapa-siapa, dan saat akhirnya menemukan keluarga, kebenaran itu datang menghancurkannya lebih dalam lagi. Di rumah, Bu Rianti mulai kehilangan kendali. Ia menatap cermin dengan wajah pucat. "Kalau kebenaran itu keluar, aku akan kehilangan segalanya," gumamnya. Ia tahu kalau Aditya mengetahui bahwa bayi mereka dulu ditukar, ia bukan hanya akan kehilangan suami, tapi juga kehilangan kepercayaan anak-anaknya, terutama Kenzo. Sebab kebenaran sebenarnya lebih gila dari dugaan siapapun. Kenzo bukan anak kandung Aditya dan Rianti. Ia menutupinya demi status dan kekayaan. Kini semua rahasia yang ia tumpuk mulai runtuh. Satu demi satu, kebenaran mulai menuntut tempatnya di dunia. Sementara Rianti tenggelam dalam ketakutan, Aditya duduk di ruang kerjanya menatap foto lama. Foto dirinya bersama Widuri, perempuan yang dulu ia cintai tulus, tapi tinggalkan demi ambisi. Tatapannya kosong, matanya basah. "Widuri, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku?" Suara lirih itu menggema di ruangan sepi. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Aditya merasa benar-benar bersalah. Di tengah malam, Kenzo berjalan sendirian di bawah hujan. Setiap tetes air seperti menusuk luka di dadanya. Ia teringat senyum Mutiara, setiap pelukan, setiap kata cinta yang mereka ucapkan. Kini semua itu terasa kotor. Bagaimana jika benar mereka saudara kandung? Bagaimana jika cintanya adalah dosa yang tak bisa dihapus? Kenzo menatap langit, berteriak dalam hujan. "Kenapa harus dia? Kenapa harus Mutiara?" Mutiara, dengan air mata dan luka di dada, bertekad untuk mencari kebenaran terakhir. Ia merasa cerita ini belum selesai. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang bahkan Bu Sintia belum tahu. Ia mulai menelusuri arsip rumah sakit, mencari nama-nama lama, dan akhirnya menemukan sebuah dokumen kelahiran yang dihapus dari sistem. Nama bayi itu, Kenzo, Rianti, Aditya. Namun pada kolom keterangan, ada catatan samar. Sampel darah tidak cocok dengan ayah biologis. Mutiara tertegun. Tangannya gemetar. Semuanya mulai masuk akal. Jika Kenzo bukan anak kandung Aditya dan dirinya bukan anak Widuri, maka hubungan mereka bukan sedarah. Tapi bagaimana ia bisa membuktikannya?
Dan apakah dunia akan percaya setelah semua kebohongan yang menumpuk? Malam itu, semua berkumpul di rumah besar keluarga Aditya. Bu Sintia datang dengan membawa berkas lama rumah sakit, bukti pertukaran bayi. Aditya, Rianti, Kenzo, dan Mutiara duduk dalam diam yang panjang. Suara hujan di luar seperti musik pengiring sebuah pengakuan dosa. "Aku sudah lelah berbohong," kata Rianti dengan suara parau. "Mutiara, kamulah anakku, bukan Widuri." Aditya menatap istrinya terkejut. Kenzo tak percaya dengan apa yang ia dengar. Dan Mutiara hanya bisa menutup mulutnya menahan tangis. Rianti jatuh berlutut, menangis di hadapan mereka semua. Ia menceritakan semuanya. Pertukaran bayi, kebohongan, dan dosa yang ia biarkan tumbuh di rumahnya sendiri. Hening. Lalu suara langkah kaki Kenzo terdengar. Ia menghampiri Mutiara perlahan, menatapnya dalam diam. Air mata jatuh di wajah mereka berdua. Kali ini bukan karena dosa, tapi karena rasa lega. Kebenaran akhirnya keluar, meski lewat air mata dan luka yang dalam. Beberapa bulan kemudian, keluarga Aditya berusaha memperbaiki segalanya. Mutiara akhirnya tahu siapa dirinya. Kenzo menemukan kembali kedamaian yang sempat hilang. Dan Aditya, dengan segala penyesalan, mencoba menebus dosa masa lalu dengan kejujuran. Namun, bayangan masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Foto Widuri masih tergantung di dinding rumah itu, seolah mengingatkan semua orang bahwa cinta, dosa, dan takdir bisa saling bertukar tempat. Dan Mutiara kini berjalan menatap langit. Dalam hatinya ia tahu, meski dunia berusaha memisahkan, kebenaranlah yang akhirnya menyatukan.